Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita baik hari ini dan kedepannya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk belajar pada hari ini. Nah, di sini kita akan melanjutkan mengenai pembelajaran minggu lalu. Nah, minggu lalu sudah sampai kepada Sunan Kalijaga. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar mengenai Sunan Giri. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka kita buka pembelajaran ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini ialah agar apa? Agar kita itu mengetahui nama-nama tokoh Wali Songo beserta biografinya, dan kita mampu mengidentifikasi peran Wali Songo itu apa dalam mengembangkan Islam di Indonesia, serta dapat menyimpulkan strategi apa yang dipakai dalam penyebaran ajaran agama Islam. Di sini juga tujuannya agar kita dapat memberikan penilaian semangat dakwah yang dilakukan oleh para Wali Songo itu sendiri. Baik, materi yang akan kita pelajari di minggu ini ialah Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Nah, untuk materi pertama kita akan belajar mengenai Sunan Giri. Nah, di sini kita akan belajar biografi Sunan Giri. Sunan Giri itu siapa? Sunan Giri itu atau yang bernama Raden Ainul Yakin adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq itu sendiri merupakan murid dari Sunan Ampel. Nah, Raden Ainul Yakin juga dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Nah, Sunan Giri itu sendiri merupakan saudara ipar dari Raden Patah. Raden Patah itu raja dari kerajaan Demak. Kerajaan Demak itu kerajaan pertama Islam di tanah Jawa. Nah, mereka bersaudara karena istri mereka berdua itu bersaudara, teman-teman. Nah, Raden Ainul Yakin ini tumbuh di bawah asuhan seorang wanita yang kaya raya. Siapa sih? Yaitu Nyai Gede Maloka atau yang biasa disebut Nyai Ageng Tandes. Nah, setelah beliau menginjak dewasa, Raden Ainul Yakin itu menimba ilmu di pesantren Ampel Denta. Nah, yang kini kita sering kenal dengan kota Surabaya. Nah, pesantren Ampel Denta itu sendiri milik Sunan Ampel. Di sini beliau bertemu dan berteman baik dengan putra Sunan Ampel, yaitu yang bernama Sunan Maulana Mahdum Ibrahim. Selanjutnya, strategi penyebaran agama Islam yang dilakukan Sunan Giri itu melalui jalur pendidikan, yaitu dengan mendirikan pesantren. Disinilah nih, dari pesantren inilah itu lahir banyak generasi daiyah yang kemudian menyebarkan ajaran agama Islam melalui dakwahnya di Madura, Ternate, dan yang lainnya. Nah, dari pesantren ini beliau mendidik anak muridnya untuk menjadi seorang dai. Nah, gunanya buat apa, adik-adik? Gunanya itu untuk membantu beliau menyebarkan ajaran agama Islam ke daerah-daerah lain seperti Bawean, Kangean, Tidore, Ternate, dan Madura. Selain itu, Sunan Giri juga terkenal sebagai seorang pendidik yang mampu menerapkan metode permainan yang bersifat agamis. Jadi, dalam menerapkan ajarannya, beliau tidak hanya sekedar untuk bertatap muka, tetapi beliau juga menggunakan permainan, yang mana permainan itu mengandung sebuah pembelajaran agama. Nah, di sini ada karya-karya beliau. Karya-karya beliau itu berupa gula ganti, jamuran, jelungan, jor, dan cublak-cublak suweng. Selanjutnya ada Sunan Derajat atau Raden Kosim. Nah, beliau itu memiliki nama asli Raden Kosim. Disebut Sunan Derajat karena apa?
karena beliau berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Jadi beliau berdakwah di Jawa. Masyarakat Jawa menyebutnya sebagai Sunan Sedayu atau Raden Syarifuddin Maulana Hashim Sunan Mayang Madu. Nah, Raden Qasim itu sendiri merupakan putra Sunan Ampel dari istri keduanya yang bernama Dewi Chandrawati. Raden Qasim itu sendiri mempunyai 6 saudara seayah seibu, teman-teman. Siapa aja sih saudaranya? Yang pertama Siti Syariat, yang kedua Siti Mutmainah, yang ketiga Siti Sofiyah, dan yang keempat Raden Maulana Maghdum Ibrahim atau yang sering kita kenal dengan Sunan Bonang. Nah, di samping itu ia juga mempunyai 2 saudara seayah tapi lain ibu, yaitu Dewi Murtasiyah dan Dewi Murtasimah. Sedangkan istri dari Sunan Derajat itu sendiri yaitu Dewi Sofiyah, yaitu putri dari Sunan Gunung Jati, teman-teman. Nah, bagaimana sih Sunan Derajat ini menyebarkan ajaran agama Islamnya? Nah, Sunan Derajat atau Sunan Qasim ini menyebarkan ajaran agama Islamnya itu melalui bidang kesenian dengan memainkan tembang Jawa dan memainkan wayang sebagai dalang. Ya, seperti sunan-sunan sebelumnya, bahwasanya beliau memilih strategi penyebaran ajaran agama Islam itu melalui bidang kesenian. Nah, dengan memainkan wayang sebagai dalang, dan tentunya syarat untuk menonton pertunjukan beliau itu dengan membaca 2 kalimat syahadat, sehingga secara tidak langsung kita sudah masuk kepada ajaran agama Islam dan sudah masuk Islam dengan mengucapkan kalimat 2 syahadat. Selain itu, kesenian beliau juga membuat pepali pitu atau 7 ajaran. Yang pertama, selalu membuat senang hati orang lain. Kedua, dengan suasana gembira hendaknya ingat kepada Allah dan selalu waspada. Ketiga, dalam upaya mencapai cita-cita luhur dengan menghiraukan rintangan. Jangan menghiraukan rintangan. Nah, yang pertama itu beliau selalu membuat hati senang orang lain. Nah, artinya tidak peduli dengan keadaan apapun, kita harus selalu memperhatikan perasaan orang lain dan kita harus selalu membuat senang hati orang lain. Yang kedua, dengan suasana gembira hendaknya kita ingat kepada Allah dan selalu waspada. Nah, maksudnya itu dalam keadaan senang atau dalam hati kita yang tentram, hati kita yang senang, kita tidak boleh lupa kepada Allah dan kita itu tidak boleh lengah, kita tetap harus waspada. Ketiga, dalam upaya mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan rintangan. Maksudnya ketika kita ingin mencapai cita-cita kita, ketika kita ingin menggapai cita-cita kita, hendaknya ketika kita menemui rintangan jangan mudah menyerah, tapi harus tetap berjuang. Yang keempat, senantiasa berjuang menahan nafsu indrawi. Ya, ini satu hal yang susah untuk kita ya, tetapi di sini beliau menanamkan bahwasanya kita harus tetap berjuang menahan nafsu kita sendiri. Yang kelima, diam akan mencapai keheningan dan dalam keheningan akan mencapai kemuliaan. Artinya, ketika kita sedang belajar, lebih baik mendengarkan. Lebih baik mendengarkan dan tidak boleh membantah. Kita resapi, apabila kita tidak paham, ada baiknya kita bertanya. Nah, dan itu insya Allah akan membuat kita mencapai kemuliaan ilmu itu sendiri. Yang keenam, kemuliaan lahir batin dicapai melalui sholat 5 waktu. Dan yang terakhir, berikan tongkat kepada orang yang buta dan berikan makan kepada orang yang lapar, berikan pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian, serta berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Artinya kita itu harus mampu atau kita harus mempunyai sifat yang peduli terhadap orang lain, teman-teman. Nah, tadi itu merupakan strategi yang dilakukan oleh Sunan Derajat. Nah, berikut adalah biografi dari Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus itu
mempunyai nama asli Raden Ja'far Shodiq atau Raden Udung. Nah, beliau itu dijuluki Raden Amir Haji sebab ia pernah bertindak sebagai pemimpin jamaah haji. Dikenal sebagai seorang pujangga yang cerdas dan luas dalam keilmuannya. Nah, Sunan Ja'far Shodiq sendiri atau Sunan Kudus merupakan putra dari Raden Utsman Haji yang menyebarkan ajaran agama Islam di daerah Jipang, Panolan, Blora, Jawa Tengah. Nah, dalam silsilahnya Sunan Kudus itu masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagaimana tercatat dalam silsilahnya, Ja'far Shodiq bin Raden Utsman Haji bin Raja Pendeta bin Ibrahim bin As-Samarkandi bin Maulana Muhammad Jumadil Kubro bin Zainal Al-Husain bin Zainal Kubro bin Zainal Alim bin Zainal Abidin dan bin Said Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Husain bin Ali itu merupakan cucu dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, Sunan Kudus itu juga dikenal dengan julukan Wali Al-Ilmi. Kenapa? Karena itu beliau itu sangat menguasai ilmu-ilmu agama, terutama tafsir, fikih, usul fikih, tauhid, hadis, serta logika. Nah, ternyata Sunan Kudus juga dipercayai sebagai panglima perang Kesultanan Demak. Ia mendapat kepercayaan untuk mengendalikan pemerintah di daerah Kudus sehingga ia menjadi pemimpin pemerintahan atau dulu kita sebut dengan bupati. Nah, Sunan Kudus itu meninggal di Kudus pada tahun 1550. Makamnya berada di dalam kompleks Masjid Menara Kudus. Lalu, bagaimana sih penyebaran agama dari Sunan Kudus? Nah, penyebaran strategi agama Islam yang dilakukan Sunan Kudus itu melalui pendekatan budaya. Beliau juga memainkan peran sebagai pujangga yang menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Jadi, beliau itu dalam penyebaran agama Islamnya itu sama dengan sunan yang lainnya, yaitu melalui seni atau kebudayaan. Tetapi bedanya beliau itu lebih memainkan peran sebagai pujangga dan menciptakan berbagai lagu. Kan kalau yang lain kan kayak main dayang atau main wayang atau menjadi dalang atau memainkan alat-alat kesenian seperti bonang. Tetapi beliau itu lebih ke pujangga atau menciptakan lagu. Nah, karya yang paling terkenal dari beliau adalah Gending Mas Kumandang dan Mijil. Beliau itu merupakan sosok yang menghargai kearifan lokal. Nah, beliau itu nggak semena-mena teman-teman gitu. Beliau itu menghargai apa yang ada di tempat itu sendiri. Sebagai contohnya itu beliau melarang masyarakat muslim untuk menyembelih lembu. Karena apa? Karena pada saat itu masyarakat setempat itu masih kental menganut agama ajaran Hindu. Yang mana dalam ajaran Hindu itu lembu adalah sebuah hewan yang disucikan, begitu. Jadi beliau itu secara garis besar menyiarkan ajaran agama Islamnya itu melalui bidang kesenian, yaitu dengan menciptakan syair-syair lagu. Nah, selanjutnya ada Sunan Muria. Nah, Sunan Muria atau Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Nama aslinya adalah Raden Umar Syahid. Semasa kecil ia biasa dipanggil Raden Prawoto. Nah, dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan bermukim beliau di Bukit Muria. Jadi beliau itu dikenal dengan Sunan Muria itu sebab tempat dakwah beliau itu, tempat tinggal beliau itu di Bukit Muria. Jadi semua orang mengenal beliau itu dengan Sunan Muria. Dalam dakwahnya beliau seperti ayahnya, ibarat mengambil ikan, tidak sampai keruh airnya. Dalam sejarah tidak diketahui secara persis tahun meninggalnya, dan menurut perkiraan Sunan Muria itu meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria, Kudus gitu. Nah, terus gimana sih cara penyebarannya? Nah, Sunan Muria dalam berdakwah memiliki khas dan keunikan tersendiri, teman-teman.
Karena apa? Karena beliau menjadikan desa-desa terpencil sebagai dakwah medannya gitu. Beliau tuh memilih tempat-tempat yang kecil untuk menjadi medan Islamnya. Nah, Sunan Muria itu dikenal sebagai wali yang gemar menyendiri, bertempat tinggal di desa terpencil dan bergaul dengan kebanyakan masyarakat yang kurang mampu. Sunan Muria itu memberikan pengajaran kepada masyarakat di Gunung Muria dengan mengadakan kursus-kursus bagi para pedagang, nelayan ataupun masyarakat kecilnya, sehingga dari kursus-kursus tersebut itu ajaran agama Islam itu menyebar teman-teman gitu. Sunan Muria juga merupakan pendukung setia dari Kesultanan Demak dan beliau juga ikut andil dalam pendirian Masjid Demak. Adapun karya tulis yang masih digemari hingga saat ini yang beliau cetuskan yaitu Tembang Sinom dan Kinanti. Tahu kan pupuk Kinanti? Nah, yang terakhir kita ada Sunan Gunung Jati. Siapa sih Sunan Gunung Jati itu? Sunan Gunung Jati atau Maulana Syarif Hidayatullah lahir sekitar tahun 1448 Masehi. Nah, ibunya adalah Nyai Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran Raden Manah Rarsasa. Sedangkan ayahnya adalah Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, pembesar Mesir keturunan Bani Hashim dari Palestina. Nah, Syarif Hidayatullah itu sendiri sudah mendalami ilmu agama sejak berusia 14 tahun dari para ulama Mesir, teman-teman. Nah, ia sempat berkelana ke berbagai negara menyusul berdirinya Kesultanan Bintaro Demak. Dan atas restu kalangan ulama lain, ia mendirikan Kesultanan Cirebon yang juga dikenal sebagai Kesultanan Pakungwati. Nah, Sunan Gunung Jati itu sendiri wafat di Cirebon pada tahun 1570. Dalam usianya diperkirakan sekitar 80 tahun. Nah, makamnya terdapat di kompleks pemakaman Wukir Sapta Pangga di Gunung Jati, Desa Astana, Cirebon, Jawa Barat. Kalau kalian pernah berziarah, sering kan ziarah ke Cirebon itu pasti ziarah ke Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati itu dikenal sebagai nama Fatahillah dan Nurullah karena beliau itu dulu sering ikut berperang melawan Portugis gitu, makanya beliau dikenal dengan sebutan Fatahillah gitu. Nah, adapun dalam penyebarannya, Sunan Gunung Jati itu melakukan strategi melalui jalur perkawinan. Jadi beliau dalam menyebarkan agama Islam itu melalui jalur perkawinan. Nah, hal ini itu terbukti karena beliau itu memiliki 6 orang istri. Selain itu, beliau juga menempuh jalur politik. Berbeda dengan kebanyakan yang lain ya, beliau tuh menempuh jalur politik dengan memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh penguasa Cirebon, teman-teman, serta melakukan ekspansi wilayah atau melakukan penyebaran kekuasaan wilayah terhadap daerah-daerah yang menentang ajaran agama Islam itu sendiri. Jadi beliau itu melakukan perang. Kalau dalam ajaran agama Islam itu perang ya, perang untuk menegakkan ajaran agama Islam. Tetapi tentu agama Islam itu dengan cara yang damai. Dengan kepemimpinan beliau yang sukses membawa kota Cirebon menjadi kota yang maju. Nah, dengan gaya kepemimpinan beliau itu sehingga membuat kota Cirebon itu menjadi kota yang sukses, teman-teman, kota yang maju. Nah, lalu beliau itu memperluas daerah perdagangannya sehingga dari situ banyak orang Gujarat yang melakukan perdagangan dengan jual beli gitu. Jadi dari situ banyak orang-orang luar seperti orang Arab dan yang lainnya masuk ke daerah Cirebon dan melakukan jual beli rempah-rempah, dan dari situlah ajaran agama Islam itu menyebar. Karena yang kita ketahui bahwasanya dalam penyebaran ajaran agama Islam itu melalui jalur perdagangan, perkawinan, politik dan yang lainnya. Nah, disinilah Islam mulai berkembang pesat melalui jalur perdagangan pula. Ya, kita sampai pembelajaran sampai Sunan Kalijaga, kita pembelajaran sampai Sunan Gunung Jati dahulu. Kalau tidak dimengerti boleh ditanyakan. Mungkin
Cukup sekian dari kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semangat teman-teman.